عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي الحبيب الكريم. Puji dan syukur marilah sama-sama kita nyata puji kepada Allah yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala di malam yang sangat berbahagia mantan lebih ditanya kesanggupan, mantan iradah kepada kitanya untuk mampu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan izin Allah ni. Kitanya ibak malamnya mampu tajuk dan sapat di sini tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tunggu-tunggu sekalian, umi-umi tuan sekalian dan abang-abang tuan sekalian, hana iradah Allah, hana qurrah Allah yang lebih kehendai, sungguh kebanyakan mampu agak langkah untuk dajak tempat yang diridai oleh Allah. Maka kitanya nibak malamnya sangatlah bersyukur pada mandat untuk hati oleh Allah untuk tatih langkah pada tempat yang sangat mulia ini. Kemudian salam dan salam hadatu wajib marilah sama-sama kitanya sabi-sabi dan selamat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat kelahiran beliau di atas permukaan bumi Allah ni jud sebagai rahmat dari Tuhan mandu. Juga demikian dalam salam dan salam hendak wajib sabi-sabi dan berdoa kepada sahabat-sahabat beliau yang rela mengorbankan segala-galanya, rela anak-anak mereka menjadi yatim, rela istri mereka menjadi janda, rela tunggu gaduh harta demi kebahagiaan kitanya umat akhir zaman ini. Nyandung perjuangan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar kitanya sabi-sabi dan berdoa kepada ulunnya bermandu, semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada mereka semua. Kemudian salam dan salam juga tidak lupa kita berdoa sabi-sabi kepada alim ulama kitanya, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, serta ulama yang sabar yang alhamdulillah Allah mantan kepesajan urungnya ban mandung sajan kitanya sebagai tempat kitanya umat, sebagai kitanya kalau kitanya umat bak jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghormatan ulun tuan kepada tunku ibu, kemudian penghormatan ulun tuan kepada tunku yang akan persilahkan ulun tuan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang sebenarnya kan mau'idah. Hana pantas ulun tuan bi mau'idah pakai mata nak minta ya kan boleh yang talaga itu ya sebenarnya gelanto daripada boleh tuan berhalangan hanya kerja yang tadi juga gelanto boleh cuma puncit ma fungsi untuk ngedongnya aku yang kenyan selain untuk silaturahmi dan untuk legitannya saling tak menturi-turi ada di keluarga manunya lu buat minat tinggal ibu cucu apa syarah patimui ya kan. Jadi lu laki baju tiap wate lulung di ke hadapan umi dan ayah sekalian. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitanya orang yang beriman yang berpegang teguh dengan agama Islam, kitanya mandumnya mengharap syurga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Sehingga hanya kira orang tua, lekalan umi dan ayah sekalian nibak malamnya sangat luar biasa
luar biasa keyakinan, dengan penuh keyakinan dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nya tiba dalam pinggiran perempuan, pasti urangnya umat mandul ingin mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Le urang-urang tunggu-tunggu sekalian, ayah-ayah dan tuan sekalian, mimi dan tuan sekalian, le urang yang menginginkan syurga Allah, namun mereka tidak mengetahui ataupun mereka lupa bagaimana tata cara mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun toh tipe orang yang dirindukan oleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka tahu, tapi mereka lupa. Maklumlah manusia, namanya aja manusia. Kejut malamnya terkudu sekalian, minum sekalian, bahan lumeken hayutan anak. Cuma anu mencukup sebagai toh tipe orang yang dirindukan oleh syurga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Artinya, syurga merindukan 4 golongan daripada manusia. Yang pertama adalah talil Quran. Mereka-mereka yang senantiasa selalu membaca Al-Quran, selalu dalam kehidupannya mengaplikasikan apa-apa saja yang diperintahkan dalam Al-Quran. Al-Qurannya ini ialah petunjuk bagi kita sekalian, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Qurannya ialah merupakan petunjuk bagi kitanya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja syurga merindukan orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Bahkan karena di dalam Al-Quran berkedahinan kiban tata cara kitanya nyak karumpok syurga Allah, tohut yang dilarang oleh Allah di dalam dunia, toh yang geyuh kubur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Al-Qurannya petunjuk bagi kitanya. Ibarat lagi sebuah PT di Putibin Honda, tidak saja watai PT yang di Putibin Honda naibi buku petunjuk, kepu tungku buku petunjuknya, kepu ayah keritanya nyata tu kibanda kubik, kibanda pelik, watai lagi nya kibanda pelaku, menangke bandingannya. Allah Ta'ala akan pelahir ketanya dalam dunianya, ngejuklah petunjuk, yaitu melalui Al-Quran serta Rasulullah dan para nabi-nabi lain. Ya. Maka senantiasa kita baca Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk bahkan bagi kita. Bahkan Al-Qurannya ialah merupakan diberi syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'an li ashabi." Maknanya, baca olehmu Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang di yaumil qiyamah untuk lebih syafaat bagi kita ini. Maka ini dan ayah dan sekalian, biaya untuk membaca Al-Quran, tiuruk abu ayat mantan baca, hana aku ada. Kadang haid itu minang menjum-jum baca Al-Quran, lebih kegiatan, kita abu ayat mantan. Bengah ni sembahyang subuh nunduk membaca satu ayat. Hana ku ada tu. Oh elok tu ruku. Elok bohil le baca. Maka bacalah satu. Kemudian toh orang ni yang dirindukan oleh syurga, toh ayah yang kedua yang dirindukan oleh syurga, wa hafidhul lisan. Orang-orang yang memelihara lisan mereka. Kiban dipelihara lisan ni, kiban dipelihara lisan ayah, kiban dipelihara lisan abang-abang sekalian. Pelihara lisan ialah tidak banyak mengatakan perkataan yang salah, yang mana dengan perkataan tersebut je kemurkaan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala,
jin bengeh Allah kegunanya. Jin kadang-kadang bak pegahabannya le salah makan jin murtad. Maka baik le dah kita bak pegahaban. Karena juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Tiga mantang yang beriman kepada Allah. Tibarang kata mantang yang beriman kepada Allah lagi. Maka berkatalah mereka dengan perkataan yang baik dan diam. Biu pula dengan perkataan yang baik dan giu pula im. Ya, kibat perkataan yang baik, yang boleh-boleh mana berarti. Ya, beli tadu kamu pat, bahkan bek teling dan tamayang, bahkan dengan uap tamayangnya jin tu sakit hati tu mana ada doa nanya. Muka pada lahir boleh menampakkan ceria watai kafir ni tanya. Kadang tupai hati dia hanya ada doa. Ya, maka bek sangkut-sangkut tanya nganggo. Maka pelihara lisan. Bahkan pelihara lisan. Dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, "Man kathura kalamu." Seorang di barang kata yang mantap le pegahaba, kathura khata'u, maka banyaklah salah. Wa man kathura khata'u. Seorang di barang kata mantap yang le salah, fakatara dunubu, maka orangnya lendosa. Bangka lendosa, fannaru auladi, maka neraka yang cocok terhadap mereka. Maka pedihlah umi-umi sekalian, tadu berapa-apa tak perlu apa. Ayah-ayah lu sekalian juga demikian. Tak perlu duduk berapa-apa ramai-ramai duduk pegang haba yang hanaget. Tapi pegahlah haba-haba yang bermanfaat, yang akan diwo pahala kegedannya. Tak boleh dikir mata ketimbang tak pegang haba-haba yang lara, yang hana pelai, yang jid keberdosa dan yang bukan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu orang yang dirindukan oleh syurga, wa muqaimil ji'an, yaitu orang yang mengasih makanan kepada orang yang lain. Dari hadis tersebut boleh kita pahami sangat mendalam lagi. Berarti di sini menampakkan Rasulullah bahawa anjurkan terhadap getahnya bina sosialisasi antara sesama umat. Getahnya umat Islam, al-Islamu kal jasadil wahid. Islamnya bagaikan tubuh yang satu. Kiban tubuh yang satu, ketika salah satu anggotanya sakit, maka ia akan sakit juga. Orangnya mak tapi jaro, pakai dikun aduh le apa, pakai hanjaro yang tu, pakai. Ya itulah maknanya satu, ya, satu jiwa, maka dia juga merasa sakit. Yang kemana tu ditanya orangnya, sesama Islam, terkadang kita lupa terhadap saudara-saudara mereka, saudara-saudara kitanya, yang mereka memerlukan kitanya, yang mereka menginginkan perhatian daripada kitanya. Kitanya kuat terhadap mereka yang miskin, mereka yang membutuhkan kita. Bila laki bantu budak yang hanjir mak, bila laki bantu yang hanjir madai, tapi kita cuma perlu sibuk dengan kemewahan, keindahan yang kita miliki. Terkadang mak ahli yatim, terkadang mak ahli yatim gerebat rumah yang mana layak. Hana terkadang minta yang mak kadang minta yang dengan osopot ya melihat hidup dia anak hidup ante malam itu hana pating ni pakai droi waktu badan pakai tanya untuk tak berarti kenal, pakai tak berarti kenal ayah. Orangnya tak pegatanya gatim mandu gatim. Hana yang kaya beliau katanya. Tapi coba, tak kalah dengan mata hati dan yang lebih daripada urutnya baju.
Nyo tak pray kaya mak ada bantu nyo anakan orang tak bantu tengok orang tak kaya. Tapi kibancit. Tampakah takalan tadu. Takalan anu mayaknya, takalan ulunnya yang gasinnya. Takalan yang geduk pak tempat yang hana layaknya. Tampakah kiban cara putar pegang rumah pegangnya. Kiban cara ilung hanape. Tapi kiban duk pakai rame-rame tarik teribet apa? Tarik teribet apa? Munya tak pray kaya oleh ku pray kaya tengok ku abi motor ibe tu. Nya golong tidak ingat tu mak. Tapi dengan bacun-bacunnya teribet kuro bertamah-tamah haju. Dan insya-Allah akan tak bangun rumah anaknya. Belum nyo kadang nyo ada batu lagi tahu ke? Ya. Jadi naluk rupuk dalam sebuah berita. Naluk kalat bayu rupanya ada satu organisasi yang mereka juga mencari sumbangan untuk membantu mereka yang membutuhkan perhatian dari kitanya, yaitu organisasi BMU, Barisan Muda Umat, yang mana mereka ialah tujuan visi misi urungnya ialah mencari sumbangan terhadap mereka-mereka yang mampu sedikit untuk membantu rumah-rumah berbuah, mereka-mereka anak yatim yang rumahnya tidak layak diduduki. Kiban cara mak ada anak seribe gedung cik, ada anak mordoh gedung cik. Yang penting benaruh bu, karena tengok yang tinggalnya mak dan betapa harta yang tinggal ciknya untuk mati ciknya yang tinggal nya rumah betul betul wilayah nan melang bu hana putar cik yang melang bu cuma ada dua perkara, salah satunya yaitu sedekah jariah, yang mana sedekah tersebut akan sampai dile manfaat kegedanyo nyangkuh yang boleh ketanyo tengok watai katulang kubu. Maka coba ketanyo orangnya pulang kampung ketanyo lebih mudah rezeki oleh Allah, lebih mudah harap minyak mak ayah rezeki yang kagak beda Allah dapat gunakan kiban cara bermanfaat berguna, yaitu dengan cara jihad dengan tadi ke saudara kita yang hak bermampunya. Ya, maka orangnya mak-mak lu sekalian dan ayah-ayah lu sekalian yang pengen menjadi penghuni syurga, orang yang dirindukan oleh syurga, marilah dikitanya tamita atau usaha kiban cara dikitanya bersanggup tabantu ulunnya yang membutuhkan kitanya. Takalan ulunnya dengan mata hati kitanya, menyatakan ke mata zahir han nampak kesedihan mak, han nampak kesedihan ayah, nyatakan ke mata hati, tapi kalian dengan mata hati, nyatakan mata lahir anak, tapi kalian ke mata hati nya sungguh akan nampak. Bayangkan bila adanya yang terjadi di hati saudara kitanya ataupun di hati angin kitanya, sungguh sedih mak, hangga lebih. Tapi orangnya tengok kitanya mampu bacut tabantu saudara kitanya. Anak wale mak, anak wale ya 2000 na 2000 dici nu dapat aju kita beron na mo ko kampung dapat 2000 nya kande ci ketiga kayak baik kayak aja jiro. Tapi dengan kompak danyo kiban luru jamun yung mata Iskandar Muda waten perjuangkan merdeka Indonesia kan lagi ya, dengan sosialisasi antara sesama bersapat ubena harta-harta dari pucuk je sampai pucuk je sapat kena mandum sampai mampu membeli dua buah pesawat. Yang kan dia tajok sebuah iktibar tapi taci uron sebenarnya atanya karena dari zaman kan cuma ketanya tua tu pakai maklum zamannya sudah modern leu cara-cara mereka orang kafir untuk melupakan ketanya terhadap sesama. Mak ayah dan sekalian, anggaplah mereka yang susahnya ialah merupakan saudara ketanya.
Anggaplah mereka itu tubuh kita sendiri. Anggaplah mereka itu seperti itu. Maka bila seandainya lagi yang tak anggap terhadap urunya, yang akan nampak kasihan kita terhadap mereka. Tuhan bila seandainya hana lagi yang hana aku harap, hana akan lagi. Ingat macam urunya adalah saudara katanya. Al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu bagaikan tubuh yang satu. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh syurga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, nibak uronyo, nibak malamnya, sempoan uronyo menggendanya, manteng tak puasa, manteng lebih sanggupan ya Allah, manteng leladah ya Allah, gendanya mampu dan berpuasa, maka insya Allah gendanya akan menjadi urut-urut yang dirindukan oleh syurga. Sungguh berbangga leladan urut syi'lun nibak malamnya. Bahkan lun yakin urut syi'lun tuan nibak malamnya dum lebut tapi mantap mampu mempertahankan puasa. Lun yakin pasti urutnya menginginkan yang namanya syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan cukup sedemikianlah haba yang ulun sampaikan. Mungkin jadi bahan renungan bagi ayah ulun tuan sekalian dan umi ulun tuan sekalian tentang masalah saudara-saudara juga yang bunuh. Maka seandainya ayah dan umi ulun tuan sekalian di bak malam nak berkenan hati untuk menyumbangkan dana, maka hubungilah ulun yang bersangkutan dengan BNU tersebut, ya, yang selaku info mendapatkan lalu ni kalian ayah kalian kiban tentang masalah BNU tersebut, yang visi misinya ialah hanyalah mencari dana untuk membantu mereka yang membutuhkan, anak yatim, duafa yang rumahnya memang hanya layak untuk dihuni. Bahkan adanya juga didukung oleh guru kitanya yaitu tusuk dan adia di sini. Mungkin hanya yang dapat tuan sampaikan. Yang kesimpulannya terhadap ketanya umat manusia yang menginginkan, yang beriman kepada Allah, yang menginginkan yaitu syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatlah tipe manusia yang dirindukan oleh syurga tersebut. Yang pertama yaitu orang yang sering membaca Al-Quran. Yang kedua ialah orang yang memelihara lisan. Yang ketiga adalah orang yang memberi makan ataupun sosialisasi antara sesama. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Cukup demikian yang Tuhan sampaikan. Lebih dan kurang Tuhan lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama kita ucapkan kepada kita bersama yang menyampaikan sepatah dua kata mohibah hasanah, mudah-mudahan dapat kita jadikan pelajaran bagi kita yang membantu. Cuman sedikit perlu kami sampaikan bahwa tim safari malamnya adalah merupakan daripada sebuah organisasi BNU ataupun Barisan Muktamar. Jadi batu ketua disampaikan tadi kuota BNU dan apa visi dan misi daripada BNU, antara lain untuk membangkitkan kembali rasa sosial sebagaimana yang disampaikan oleh Tulen. Menasihkan misi daripada yang kedua membantu akan anu yatim kita. Jadi kami hanya perlu lihat modal. Hanya
dengan modal Rp2.000 apabila kita kumpulkan legitannya dari Rp2.000 menjadi loan. Cuma intinya loan selalu berpesan bahwa legitannya benar rasa legitannya dalam hal bersedekah menyenit malih dan lebih jatuh menyelur ke itu hayang dan lalu jatuh nyobeknya dan jadi benar anggapan legitannya ketika kadang-kadang kurang bempu buka donasi paling tidak nyobono nangguka umum anak yatim ke-80 sekian paling kurang legitannya harta legitannya naruh pak buka umum anak yatim walaupun dengan jumlah hanya Rp2.000 tetapi sehingga Allah dan baik sekali mereka rumah anak yatimnya naruh dan rumah anak yatim naruh adalah tujuan yang tujuannya adalah untuk mari kita bersama-sama bahu-membahu gedanya untuk terbangkit kembali rasa sosial gedanya yang intinya untuk bersedekah gedanya yang tujuannya adalah sedekah. Beda bayang gedanya legal luar tahunnya made duit atau jeju dan penyelur sayang hal tadi. Jadi mungkin demikian kayaknya jadi supaya lebih jelas menyenangkannya kamu pihak ke untuk habis tentang BMU. Jadi BMU sekilas seperti demikian kerja. Jadi kitanya motivasi sehingga kadang-kadang berlomba-lomba lah kitanya dalam membantu sesama dalam Islam. Mungkin demikian. Jadi sehingga itu ucapan terima kasih kepada budaya kamu yang boleh kita membantu yang telah menyampaikan sepatah dua kata mudah-mudahan bermanfaat bagi budaya membantu dan juga terima kasih kepada masyarakat Kampung Pulau Blang yang telah bersedia menerima kamu daripada BMU mesediakan hidangan buka bersama dan juga beri kesempatan wajib kepada kamu untuk menyampaikan sepatah dua kata yang kita laksana. Demikian bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.